warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di tanah Malilue, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu. Yang mulia, yang kami hormati, yang terhormat, yang mulia Macoa Baulipu, yang terhormat Bapak Bupati Lu Timur, yang terhormat Ibu Dr. Nuraidar Agus M.Hum beserta rombongan dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hei yang masana itu matapai, mai kau jia pua dewata sewai, ya tonga tongana sae kai kana jia mujajia lino. Suranga bili mumate limba imaje anu balia jia salai. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Yang mulia, yang kita sama-sama muliakan Macoa Bawalipu yang ke-61, Bau M. Aras Abdi Tobaji Puasindri. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati Bupati Lu Timur, Bapak Betrandes Haji Budiman Hakim, MPD. Yang kami hormati mewakili Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan Ibu Dr. Nuraidar Agus Master Hum beserta rombongan dari Makassar. Terima kasih Ibu, selamat datang. Saya selaku panitia dalam hal ini tak lupa pula mengucapkan terima kasih atas support Gua Macoa Bawalipu, support dari Bupati Lu Timur dan semua kepala dinas dalam hal pengembangan revitalisasi bahasa yang berbasis komunitas. Saya berharap kebetulan ada beliau Bupati sebagai master pendidikan bisa membantu bahasa Wotu ini menjadikan bahan masuk di tingkat kurikulum tingkat SD sampai di SMP. Dan berkegiatan ini, revitalisasi ini bisa berkelanjutan. Jangan hanya sampai di sini saja. Itulah harapan-harapan kami dari Ketua Panitia yang mulia Bupati Pak Kadis, kalau bisa ini di setiap anggaran kegiatan per tahunnya
bahasa Wotu, arkeolog yang ada di Wotu, pusaka-pusaka ada yang di Wotu, itu perlu dibuatkan anggaran per setiap satu semester. Tidak terlalu banyak yang saya harus sampaikan di sini. Hanya banyak harapan, permohonan maaf atas segala kehilapan. Karena manusia itu banyak salahnya, banyak yang tidak benarnya. Tiada gading tak retak. Maka ucapan saya, mohon maaf apabila ada di semua panitia ada sedikit banyak kekurangan sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan salam hormat dan permintaan maaf dari Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan yang sedianya akan hadir bersama kita di tempat ini, tetapi karena beliau mendapatkan telepon dari Jakarta, beliau harus ikut rapat koordinasi dalam rangka bulan bahasa, sehingga dengan sangat menyesal beliau tidak sempat hadir di tempat ini bersama kita, dan beliau mengirim salam untuk kita sekalian. Kemudian beliau menugasi saya untuk mewakili beliau dalam menyampaikan sambutan. Puan Macoa dan Bapak Bupati yang kami hormati beserta Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada masyarakat Wotu atas penyelenggaraan dan kerjasama kegiatan revitalisasi bahasa Wotu yang kita selenggarakan sekarang. Sekarang laporan kami sampaikan kepada Pak Bupati dan Puan Macoa bahwa kami Balai Bahasa Sulawesi Selatan bukan hanya kali pertama ini melakukan kegiatan terkait dengan penelitian bahasa Wotu. Kami ada di sini sejak tahun 2015 sampai 2018 kami melakukan penelitian terkait bahasa Wotu. Kemudian kami melanjutkan pada tahun 2020, tahun lalu sampai sekarang. Tahun 2020 kami melakukan kegiatan vitalitas bahasa, uji vital dan uji daya hidup bahasa Wotu, karena dalam UNESCO bahasa Wotu masuk kategori bahasa yang hampir punah. Jadi bahasa Wotu besar sekali di dalam catatan UNESCO bersama dengan beberapa bahasa yang hampir punah di Sulawesi Selatan, termasuk bahasa Limola dan bahasa Leyolo. Kami menyampaikan pula bahwa kegiatan revitalisasi bahasa ini kami lakukan khusus pada bahasa-bahasa yang hampir punah. Kami sudah 2 tahun menelusuri bagaimana bahasa-bahasa tersebut terancam punah. Jadi kegiatan yang sama kami lakukan juga di bahasa Leyolo, sudah dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 22, dan kemarin juga berlangsung kegiatan yang sama pada bahasa Limola di Luwu Utara, dan sekarang alhamdulillah kita bersama-sama di sini akan menyaksikan bagaimana nanti aksi pementasan adik-adik kita dalam rangka revitalisasi bahasa Wotu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sangat tinggi kepada pemerintah dan aparat Kabupaten Luwu Timur serta masyarakat yang sudah menerima kami dan bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan revitalisasi bahasa ini. Nah, bagaimana hasil kajian kami terkait vitalitas bahasa Wotu? Hasilnya sudah menuju ke kepunahan, jadi tidak lagi hampir punah, tetapi hasil terakhir tahun lalu kami adakan uji vitalitas itu sudah mencapai angka menuju ke kepunahan dan kritis, kolaps. Bapak Ibu sekalian, bahasa Wotu sudah kolaps, kalau istilah kedokterannya sudah koma, sudah boleh masuk di ruangan ICU. Tetapi jangan sampai ini terjadi. Kita masih punya harapan, Pak Bupati Tabe, kita masih punya harapan, masyarakat sekalian, kita masih punya angan-angan ke depan bahwa bahasa Wotu jangan sampai benar-benar mati. Mengapa sampai terjadi kritis? Ternyata bahasa Wotu sikap penuturnya sangat rendah. Kedua, tidak digunakan di lingkungan keluarga, tidak digunakan di sekolah-sekolah, jadi tidak dimasukkan dalam
muatan lokal itu juga menjadi salah satu penyebab, dan di lingkungan keluarga karena data yang kami dapatkan banyak yang kawin mawin. Jadi sehingga dalam keluarga menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Wotu. Nah inilah sehingga hasil yang kami dapatkan ternyata penutur bahasa Wotu yang masih aktif sekarang tidak sampai 100 orang KB. Jadi inilah yang menyebabkan bahasa Wotu itu masuk kategori kritis dan menuju ke kepunahan. Itu sekadar laporan dan akan menjadi motivasi kita bersama bagaimana kita merevitalisasi bahasa Wotu bersama. Baik Bapak Bupati, Bu Macoa dan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa salah satu yang kita lakukan ini adalah bentuk revitalisasi, bentuk regenerasi bagaimana kita mewariskan bahasa Wotu ini kepada anak-anak kita. Ini belum terlambat. Mengapa? Apresiasi anak-anak kita, mereka sangat antusias mempelajari bahasa Wotu. Kami tahun lalu melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata untuk pelaksanaan ini, dan kami laksanakan tahun ini juga bulan 4, bulan April kami selama 5 hari di sini kami bersama dengan Bapak Pelatih, ada Pak Rustam, ada Ibu Fitri dan Ibu Herina ya. Jadi kita bersama-sama di rumah adat sana selama 5 hari kami melatih anak-anak selama 5 hari. Jadi kemudian kami tinggalkan, kami ke Makassar, dan setiap hari, setiap minggu kami tetap memantau anak-anak kita tetap latihan. Mengapa? Mereka punya antusias dan semangat yang sangat tinggi. Nah itulah sehingga kita kemudian kedepannya sangat berharap bahwa revitalisasi bahasa Wotu ini bisa bertahan. Nah harapan kami tentunya sebagai lembaga kebahasaan, kami mengharapkan bahasa Wotu, regenerasi bahasa Wotu jangan hanya sampai pada 25 anak ini. Jangan sampai berhenti di sini saja. Tetapi kita bersama-sama membina dan menciptakan tunas-tunas bahasa Wotu. Jadi tidak hanya pada satu sekolah, tetapi semua sekolah dari jenjang SD, SMP dan SMA bisa kita lakukan bersama di luar lingkungan keluarga kita, di masyarakat kita, dan kalau di lembaga adat pasti masih menggunakan bahasa Wotu, tetapi di luar itu. Jadi ini yang sangat menjadi harapan kita bersama tentunya. Jadi kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kami dari Balai Bahasa setiap saat akan menunggu bagaimana kita bisa berpartisipasi bersama-sama demi bahasa Wotu. Karena bahasa Wotu ini tentu sangat memiriskan kalau tinggal hanya kenangan, tinggal hanya di dalam cerita bahwa bahasa Wotu pernah ada. Bahasa Wotu adalah bahasa tua, bahasa yang masuk dalam salah satu bahasa yang dalam peradaban Sulawesi Selatan itu selalu disebut. Ya, masuk bahasa purba bersama dengan bahasa Leyolo, bahasa Limola, bahasa Rampi, dan hampir banyak sekali di Sulawesi Selatan. Kabupaten Luhut Timur adalah salah satu kabupaten yang memiliki banyak bahasa Tabe, dan ini mungkin menjadi pekerjaan besar juga bagi pemerintah daerah setempat, karena ini Kabupaten Luhut Timur adalah kabupaten yang heterogen, banyak sekali bahasa di sini. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi kami percaya dan bahwa semua yang hadir di sini akan berjanji dan berkomitmen bersama untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan bahasa Wotu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Bupati Luhut Timur, kepada Buak Macoa Bawalipu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, Camat Wotu, para narasumber, para panitia, teman-teman peneliti dari Balai Bahasa, dan semua masyarakat Wotu. Terima kasih banyak, Ranu Marani. Karena Wotu kita ada, karena Wotu kita berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan, Macoba Waliku ke-61, Bawa Muhammad Aras Abdi Tobaji Kuat Sindri, beserta para pemangku adat 17 kemacuaan Bawa Waliku. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luhut Timur, hadir 2 anggota DPR, Ibu Herinti Harun dari fraksi Golkar, dan ini juga perangkat adat 1 anggota DPR juga, Pak Wahidin Wahid. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang sempat hadir, yang saya hormati Tim Revitalisasi Bahasa Wotu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Nuraider Agus M. Hum serta rombongan. Terima kasih telah hadir beberapa kali, beberapa tabung ya, di Luhut Timur. Terima kasih sudah peduli tentang bahasa Wotu ini. Kita berharap bahwa semoga Ibu beserta tim sehat walafiat, dan tentu selaku Bupati dan pemerintah daerah mengucapkan apresiasi yang begitu besar kepada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan atas kepedulian. Dulu Bu, waktu saya selalu diskusi ini, sebelum dilantik malah kampanye-kampanye, malah saya berharap bahwa kita tetapkan ada kawasan berbahasa Wotu. Saya berharap seperti itu. Kemudian ada beberapa mungkin tulisan-tulisan penanda harus ada bahasa Wotu di bawahnya. Saya tadi terima kasih nih. Ini saya sudah umur 54 tahun. Barusan saya dengar mengaji ada terjemahan bahasa Wotu dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Nah, ini kita berharap di setiap kegiatan yang ada di Wotu ini dibudayakan ini, untuk memberikan ruang kepada generasi kita untuk mencintai dan bangga berbahasa Wotu. Ini penting, termasuk ini pengumuman sebenarnya harus ada bahasa Wotunya nih. Ini yang revitalisasi apakah bahasa Wotunya ini. Ya. Ibu, saya ini pernah kursus sedikit di Balai Bahasa. Ya. Saya waktu jadi guru dapat kesempatan, saya guru di Makassar dulu, di SMA 16. Ada pelatihan bahasa Indonesia bagi bukan guru bahasa Indonesia, ya. Apa namanya itu? Penyuluhan, ya. Jadi diberikan kita ini penyuluhan orang-orang yang bukan guru bahasa Indonesia, supaya apa? Bahasa Indonesia benar dan baik di dalam rangka transfer ilmu pengetahuan. Ya. Tentu mengawali sambutan ini, saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dipertemukan dalam suasana yang begitu baik, sehat walafiat di tengah masih adanya pandemi COVID-19. Ya, alhamdulillah kita berada pada level 2. Pemerintah dan masyarakat Luhut Timur, saya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Apalagi secara historis, keberadaan Luhut Timur yang dikenal dengan istilah Bumi Batara Guru, Wanua Mapatuo Alena, termasuk di Wotu ini kita kenal dengan Tritana Malilue. Ini khusus di tempat ini. Kita berharap bahwa kehadiran kita di sini bisa memberikan manfaat yang besar bagi keberlangsungan. Tadi sudah kritis ini. Saya was-was ini, mudah-mudahan penuturnya semakin banyak. Jadi saya sependapat kita harus punya gerakan penyelamatan bahasa Wotu. Tidak cukup hanya kita datang dulu, harus ada karya nyata kita. Ya, saya berpikir bahwa apa yang bisa kita masukkan dalam proses kebijakan, mari kita duduk secara bersama-sama. Tadi kalau kita masukkan muatan lokal, kita harus pindah, ada enggak gurunya yang bisa mengajar? Kalau ada, nanti coba bicara dengan dia. Jadi tidak harus berlaku secara Luhut Timur, tidak harus jauh. Kita mulai dari beberapa sekolah dulu, lama-lama dia akan berkembang. Nah, kita berharap di 25 tadi ini menjadi berikutnya lagi, ya, dan harus selalu dikembangkan bahwa kita bangga sebagai orang Wotu. Kalau kebanggaan itu ada, insya Allah kita bangga menggunakan bahasa itu. Kenapa kita bangga menggunakan bahasa Inggris? Ya, kan banyak itu kalau dia sambung bahasa Indonesia, disambung juga bahasa Inggris. Bolehlah sambung bahasa Indonesia, sambung bahasa Wotu yang benar, ya, sesuai dengan saudara saya tadi sampaikan di belakang. Dengan demikian, bahwa keberadaan kita di sini didukung oleh semua perangkat yang ada, apalagi balai besar, kita bisa. Beliau ini mungkin tidak ada darah, sedikit pun darah Wotunya, Ibu Nuraider ini. Tidak ada, ya? Tidak ada. Tapi mereka punya kepedulian. Untuk itu, ini sebenarnya memicu kita ini. Memicu
ada orang di luar kita yang sangat peduli terhadap bahasa kita. Mereka bangga meneliti bahasa ini. Mereka senang berada di Wotu ini. Mereka hadir dengan segala kemampuannya untuk melahirkan bagaimana bahasa Wotu ini tidak punah. Nah, kalau kita di sini harus kita menjemput itu, menerima itu. Untuk itu saya berharap ada diskusi kecil bagaimana buat action plan-nya. Ya, kita buat diskusi kecil. Bapak Ibu yang mungkin Ibu Nuraida dan serta tim, kami di Luhut Timur ini setiap tanggal 10 bulan berjalan kami berpakaian adat. Ya, jadi setiap tanggal 10 setiap bulan kita berpakaian adat. Pakaian adat apapun. Saya berharap ada mungkin nanti asimilasinya sehingga ada nanti pakaian adat yang baru lahir di era saya sebagai bupati. Itu kan bisa menjadi legacy. Jadi campuran bisa dijelaskan. Nanti bisa dijelaskan apa-apa mulai dari atas. Ini siapa punya, ini siapa punya, ini siapa punya, ini siapa punya. Melahirkan satu pakaian yang bisa ke depan mimpi kita. Ya, supaya bisa pakaian itu memberi rasa kebersamaan seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa Luhut Timur ini sangat heterogen, hampir semua bahasa ada. Sehingga kita berharap dengan visi kami Luhut Timur berkelanjutan, lebih maju berlandas nilai agama dan budaya. Itulah sebabnya setiap tanggal 10 kita berpakaian adat, pusat adat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada data kita ini bahwa di Indonesia ini 139 bahasa daerah yang terancam punah. Salah satu dari jumlah itu adalah bahasa Wotu. Nah, keberadaan kita di sini mudah-mudahan ini titik bahwa ini tidak akan punah, Bu. Ya, kenapa? Karena ada semua kita di sini. Ada balai bahasa, ada kadisnya, ada Puak sebagai jangkar sosial dalam merawat, menjaga tatanan yang ada di Wotu ini. Dan saya selaku bupati 3 saja. Kalau dia tidak bertentangan hukum, pemerintah bisa lakukan, bermanfaat bagi masyarakat. Ayo mari kita bismillah. Mari kita bismillah. Selanjutnya saya kembali mengharapkan doa dan restu kita semua, karena bahasa Wotu juga sedang dalam garapan bidang kebudayaan Parmural Luhut Timur untuk memperoleh pengakuan warisan budaya tak benda, ya, milik nasional, begitu juga Tari Kajangki sebelumnya. Jadi ini tetap selalu ada upaya-upaya. Oleh karena itu sekali lagi pemerintah mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan utamanya tim dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan yang terus berkonsentrasi melakukan revitalisasi terhadap bahasa Wotu. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dan bersinergi menjaga dan melestarikan budaya sebagai bagian penting dari identitas dan kearifan lokal, dan juga berpeluang menjadi salah satu daya tarik pendukung industri pariwisata. Insya Allah jika kita mau bersatu, mau bekerja sama, dan mau bergotong royong, semua permasalahan di Kabupaten Luhut ini akan dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi di sini kampung ini, Bu, ini kampung pembelajar. Banyak sekali nih putra-putra daerah ini, ada yang profesor, pokoknya ini kampung ini orang-orangnya rata-rata berangkat sekolah ke Makassar, bahkan mungkin ada sampai ke luar negeri. Tentu harapan itu bahwa dengan banyaknya generasi kita yang sekolah, kita berharap bahasa Wotu ini bisa kita selamatkan secara bersama-sama. Jadi harapan ini mungkin tidak muluk-muluk, mari kita duduk bersama-sama. Apa yang kita bisa lakukan kecil-kecil saja dulu. Nah, paling tidak apa yang Balai Bahasa sudah sampaikan, 4 tahun mereka bekerja, 5 tahun kurang lebih, ya, 6 tahun kurang lebih mereka meneliti ini, dan hasilnya 100 di penutupnya, 100 penutup. Ini saya biasa diskusi dengan Pak Wahidin Wahid. Pak Wahidin Wahid ini jangan sampai lebih banyak bahasa Jawa nanti, karena dia tinggal di Tomoni. Ya, tinggal di Tomoni dia pakai bahasa Jawa harusnya. Dan memang tabir buah ini kalau bisa kita ya buat kawasan berbahasa Wotu, atau ada hari kita tetapkan, masuk di tempat ini berbahasa Wotu. Jadi kalau ada orang luar masuk, pakai guide. Pakai guide. Jadi hari berbahasa Wotu. Apa bedanya saya menetapkan itu setiap tanggal 10 orang berpakaian adat? Dan apa susahnya bagi kepala desa, camat, tokoh-tokoh masyarakat menetapkan kawasan ini menjadi kawasan berpakaian adat dan berbahasa Wotu? Hari itu semua masyarakat berpakaian adat Wotu. Boleh jadi seperti itu, Pak. Jadi dengan ciri dan status tentu. Ciri dan status harus tetap dipertahankan. Sehingga tadi anggota DPR saya bilang, maju itu deh nama baju tahu? Tidak menyangka. Tidak menyangka rupanya acaranya seperti ini. Ya.
Jadi Saya pikir tadi pementasan jadi saya pakainya ya tidak apa-apa, dimaafkan. Tidak apa-apa, kita saling menyampaikan sebagai sebuah keluarga besar. Ya, saya sekali lagi terima kasih banyak Bu beserta rombongan hadir di tempat ini. Apresiasi kami sebagai bupati dan sebagai pemerintah daerah. Susah saya ucapkan ini. Kenapa? Karena Ibu 6 tahun bekerja untuk kami di Tanah Wotu ini. Dan saya berharap bahwa sahabat-sahabat saya, keluarga saya, para tokoh adat, mari kita memberi apresiasi. Mudah-mudahan nanti di ulang tahun Luwu Timur, kami akan launching di 10 November nanti ini, kami akan launching grand launching Luwu Timur Inspiring. Dan di ulang tahun nanti kita akan memberikan orang-orang yang bisa menginspirasi orang lain, kita akan memberikan penghargaan. Saya pikir salah satu yang memiliki nominasi adalah Balai Besar Bahasa, dan di dalamnya ada Ibu Nuraida. Ini saya pikir ini. Ya, kenapa tidak banyak orang meluangkan waktu besar seperti 6 tahun? Ya, termasuk ada peneliti-peneliti yang ada di Matano, di Mahalon, di Towoti, meneliti danau itu. Banyak juga yang datang. Jadi kita berharap bukan hanya ditempati penelitian, tetapi ada dampak yang kita dapatkan dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Itu saja. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Anak-anak Syamsuddin. Ada biasa Wita, bulu-bulu, sampai di rapa-rapa buluna, sampai di banyak malaya. Salah paham, kita mah turu bausan. Jauh pele, lalele lipat bate. Jang ale, lele moeja. Lelemo palamu. Ya, yang kita munculkan sebagai pendidik di sini adalah melatih nilai karakter kepada anak, sikap sopan santunnya, budi pekerti kepada orang tua. Pertama tentu saya terima kasih banyak kepada Balai Besar Bahasa Provinsi Selatan atas kesediaannya untuk melakukan revitalisasi terhadap bahasa Wotu.
Tentu ini karya besar bagi Balai Bahasa dan keuntungan besar bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Ini apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya selaku Bupati tentu berterima kasih. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan.